Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hadirin dan teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Mulidi Ahmad, kelas 8 SMP, Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Kontribusi Pelajar dalam Melanjutkan Perjuangan Pahlawan. Teman-teman, esok hari kita akan menyambut momentum yang paling bersejarah dalam peradaban manusia, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita syukuri nikmat yang agung ini. Di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita syukuri nikmat yang agung ini. Hadirin yang saya hormati, dari mana kita mulai menumbuhkan rasa syukur itu? Ada yang tahu? Baik, marilah kita mulai rasa syukur itu dari menghargai perjuangan para pahlawan pemberani demi merebut kemerdekaan hakiki bangsa ini. Mereka adalah para pahlawan bangsa. Tanpa perjuangan mereka, apalah artinya kita? Lalu, sebagai penyambung tongkat estafet perjuangan mereka, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Sebagai pelajar, tentu kita harus mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini, Indonesia maju, Indonesia emas. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama, tingkatkan semangat kita dalam belajar. Sebagai pelajar, inilah kontribusi kita yang paling mendasar, karena bangsa ini membutuhkan individu-individu yang terpelajar dan berkualitas. Adalah sebuah kemunafikan saat kita bercita-cita menjadi bangsa yang maju, tetapi tidak menyiapkan generasi penerus yang berkualitas. Mimpi Anda di siang bolong, jauh panggang dari api, begitu kata pepatah. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan meresahkan. Seperti main game secara berlebihan, tidur kayak orang pingsan, harusnya sekolah, malah tawuran, bilangnya mau pulang, malah mampir pacaran. Dan judi online dibudidayakan. Mirisnya, saat ujian tiba, dia sibuk nyari contekan hingga ke dasar comberan. Oknum pelajar seperti ini, dia telah menjual masa depannya demi kenikmatan yang menyesatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Artinya, di antara representasi nilai baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjadi manusia yang paling bermanfaat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman-teman, tahu tidak apa arti manfaat? Tahu tidak? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bermanfaat artinya berguna atau berfaedah. Jadi, keberadaan kita harusnya menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar kita, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, bukan makhluk individual yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Sepakat, teman-teman? Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial,
Jadilah kita manusia yang ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sebagai contoh, saat ada kegiatan positif di masyarakat, bergegaslah untuk ikut berpartisipasi, seperti kerja bakti, donor darah, pembagian bansos, santunan anak yatim, dan lain-lain. Di dalam rumah, saat orang tua membutuhkan bantuan, segeralah membantunya meski tanpa diminta. Saat ada tetangga yang lapar, bantulah semampu kita. Itulah contoh pahlawan. Di sekolah, saat ada teman yang tidak membawa uang jajan, berbagilah tanpa merendahkannya. Saat ada yang kecelakaan di jalan, apa yang harus kita lakukan? Abaikan, tertawakan, videokan, atau viralkan? Tentu bukan itu semua, kawan. Wahai netizen yang budiman, berhentilah mengambil gambar, bergegaslah segera untuk menolongnya. Betul tidak? Hadirin yang saya banggakan, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat tentang korelasi atau keterkaitan antara keimanan dan kedaulatan bangsa. Salah satunya surat Al-A'raf ayat 96 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Teman-teman, ingatlah bahwa kelak kita akan ditanya oleh Allah tentang masa muda kita, tentang kontribusi kita terhadap bangsa dan agama. Untuk itu, marilah kita maksimalkan kesempatan emas ini untuk berprestasi setinggi-tingginya. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang maju dan dirahmati. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Nah teman-teman, agar semakin meledak, saya tutup dengan sebuah pantun. Wajib bilang cakep ya. Bang Ari terkejut makan bakwan. Pergi ke pasar, berkerah perhiasan. Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan. Terus belajar hingga darah penghabisan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.